Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Buku. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada modul 11 unit pertama, yaitu bilangan berpangkat. Pada kali ini kita memiliki 3 pokok bahasa. Yang pertama ada pengertian dari bilangan berpangkat, dan yang kedua ada jenis-jenis bilangan berpangkat, dan yang ketiga ada notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan jumlah hasil akhir. Jadi bilangan berpangkat ini bisa kita tuliskan seperti ini. A pangkat N dengan A ini kita kalikan sebanyak jumlah N. A ini sebagai pokok perpangkatan dan N sebagai nilai pangkat. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh 5 pangkat 3. Nah, bilangan 5 ini kita kalikan sebanyak nilai pangkat, sebanyak jumlah pangkatnya. Jumlah pangkatnya di sini ada 3. Jadi 5 kita kalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 125. Dan kemudian ada 12 pangkat 3. 12-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, sebanyak jumlah pangkat. 12 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1728. Kemudian contoh yang terakhir ada negatif 5 pangkat, ada negatif 3 pangkat 5. Yaitu nilai 3-nya kita kalikan sebanyak jumlah pangkat. Di sini jumlah pangkatnya adalah 5. Nilai 3 ini, negatif 3, kita kalikan sebanyak 5 kali. Maka negatif 3 pangkat 5 hasilnya adalah negatif 243. Perlu kita ingat untuk bilangan negatif di sini. Nah, jika dia memiliki pangkat yang ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, jika pangkatnya genap, maka dia akan memiliki hasil yang positif. Ini khusus untuk bilangan negatif ya. Bilangan negatif yang memiliki pangkat. Oke. Ini bisa kita buktikan. Negatif 3 dikali negatif. Nah, ini negatif dikali negatif. Maka hasilnya positif. Ya. Setelah dikalikan ini memiliki hasil positif, nah, kita kalikan ke negatif, maka positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Setelah dikalikan ini hasilnya menjadi negatif, kita kalikan lagi ke negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kita kalikan negatif, maka hasilnya negatif, sehingga kita peroleh negatif 243. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan berpangkat. Jadi di sini ada yang pertama operasi hitung dari bilangan berpangkat, dan yang kedua bilangan berpangkat positif, yang ketiga bilangan berpangkat negatif, dan yang keempat bilangan berpangkat 0. Langsung saja. Yang pertama kita akan pelajari operasi hitung bilangan berpangkat. Jadi ada beberapa poin tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Di sini bisa kita lihat
Ada perkalian, ada pembagian, dan juga ada sifat dari pemangkatan bilangan berpangkat. Dan yang terakhir ada sifat perpangkatan dari suatu perkalian atau pembagian. Nah, kita langsung saja ke perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini adalah penjabaran dari bentuk perkalian ya. Ini ada contoh 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 4. 5 kita kalikan sebanyak 2 kali sesuai dengan yang pertama 5 pangkat 2 dan yang selanjutnya ada 5 pangkat 4. Ini 5 sebanyak 4 kali. Ini kita kalikan, berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dan seterusnya. Perkalian yang di atas ini kita gabungkan. Nah, ini kita lihat 5-nya sebanyak 6 kali, maka 5 pangkat 6. Kemudian ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini juga sama saja, sehingga kita peroleh 3 pangkat 5. Yang negatif 4 pun juga sama. Nah, jadi berdasarkan dari penjabaran perkalian bilangan berpangkat, maka kita memperoleh rumus umumnya adalah seperti ini. A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan pangkat N. Nah, ini kita lihat nih. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 itu sama saja 5 pangkat 2 ditambah pangkat 4. Ya. Kalian lihat nih. Nah, sesuai kan? Maka hasilnya 5 pangkat 6. Kemudian untuk yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat. Ini juga ada penjabaran dari pembagian bilangan berpangkat. Di sini ada 6 pangkat 7 dibagi dengan 6 pangkat 4. Ini 6-nya kita kali sebanyak 7 kali. Yang pertama. Dan kemudian dibagi 6 pangkat 4. 6 sebanyak 4 kali. Kita buang 6 yang di atas ini sebanyak jumlah pembaginya. 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4. Ini sama saja kita coret habis sebanyak, dan kemudian yang atas juga kita coret sebanyak 4 sebanyak nilai pembagi. Nah, maka hasilnya sisa nih 3. Sisa 6 kali 6 kali 6, ya kan? Jadi 6 pangkat 3. Dan kemudian untuk yang selanjutnya pun sama. Di sini ada 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. 5 sebanyak 5 kali dibagi 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Ini sama-sama kita coret. Nah, sebanyak 3 kali. Maka sisa 5 kali 5. 5 kali 5 ini sama dengan 5 pangkat 2. Yang terakhir ada negatif 3 pangkat 6 dibagi negatif 3 pangkat 3. Ini juga sama. Maaf, di sini ada kesalahan pengetikan ya. Ini seharusnya 4. Maaf, ini seharusnya pangkat 4 ya di sini. Jadi 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 3. Sisa berapa? Sisa 1, yaitu negatif 3. Maka
Negatif 3 pangkat 4 dibagi negatif 3 pangkat 3 hasilnya adalah 3. Berdasarkan penjelasan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus umum dari pembagian bilangan berpangkat adalah seperti ini. A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang dengan pangkat N. Sama kan? 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4. 6 pangkat 7 dikurang 4 hasilnya 6 pangkat 3. Sama dengan hasil yang ada di sini. Selanjutnya pun sama. Kemudian di sini ada sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini bisa kalian lihat penjabarannya di sini. Di dalam kurung 5 pangkat 2, terus di luarnya ada kita pangkatkan 2 lagi. Ini bisa kita tulis seperti ini, 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 yang di dalam kurung ini kita anggap sebagai pokok perpangkatan. Nah, sementara pangkat 2 yang ada di luar tanda kurung ini kita anggap sebagai nilai pangkatnya. Jadi 5 pangkat 2 kita kali sebanyak nilai pangkat. Nah, sebanyak 2 kali. Ada di sini nih. Maka kita peroleh 5 pangkat 4. Kemudian di sini ada 3 pangkat 2 terus kurung pangkat 4. Wah, di sini mohon maaf ada sedikit kesalahan ya. Harusnya ini adalah pangkat 3, bukan pangkat 4. Ini kita pangkatkan 3. Maaf, ini salah. Salah ya. Ini harusnya pangkat 3. Nah, ini harusnya pangkat 3. Jadi 3 pangkat 2 ini kita kalikan sebanyak nilai pangkat yang ada di luar, yaitu 3 kali. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Maka kita peroleh hasil 3 pangkat 6. Kemudian ada 2 pangkat 2, terus kurung pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Atau bisa saja pangkatnya langsung kita kalikan. Contohnya ini, 5 pangkat 2, terus di luar kurung juga ada pangkat 2. Pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 4, jadi 5 pangkat 4. Kemudian yang 3 pangkat 2 ini juga sama, langsung kita kalikan saja, ada 3 pangkat 6. Setelah itu, setelah melihat dari penjabaran yang ada di sini, maka kita bisa menyimpulkan rumus umum dari pemangkatan bilangan berpangkat adalah seperti ini. Dengan A pangkat M dalam kurung, kemudian pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali dengan pangkat N. Kemudian yang selanjutnya ada sifat pemangkatan suatu perkalian atau pembagian. Apabila ada dua bilangan yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus seperti ini. Ada dua bilangan yang dikalikan, yaitu A dikali B, dan dipangkatkan. Nah, ini dipangkatkan N, maka berlaku seperti ini. Sama saja A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, ada 2P dikali dengan Q. Kemudian ini dalam kurung, terus pangkat 3. 2P ini kita pangkatkan 3, dan Q-nya kita pangkatkan 3. Ini 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, dan P pangkat 3 yaitu
P kita pangkatkan 3, hasilnya P pangkat 3 dan Q pangkat 3. Ini adalah hasil dari 2P dikali Q, terus kita pangkatkan 3. Hasilnya adalah 8P pangkat 3, Q pangkat 3. Nah, untuk yang selanjutnya, apabila ada dua bilangan yang dibagi dan dipangkatkan, maka berlaku rumus seperti ini. A bagi B terus dipangkatkan N, yaitu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 6 dibagi 3, kemudian dipangkatkan 2. Itu sama saja, 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu hasilnya 36, dan 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Langsung saja kita bagi, 36 dibagi 9 hasilnya 4. Kemudian untuk poin yang selanjutnya ada bilangan berpangkat positif. Contoh dari bilangan berpangkat positif ada 3 pangkat 2, 5 pangkat 7, 2 pangkat 4, 7 pangkat 12, dan seterusnya. Ini langsung ke contoh soal. Langsung contoh soal dari bilangan berpangkat positif. Di sini ada pembagian dari bilangan berpangkat sesuai dengan sifat operasional, sifat operasi hitung dari bilangan berpangkat tadi. Jika ada pembagian, itu pangkatnya langsung kita kurangi. Nah, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurang pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 2. Kemudian di sini ada 2 dikali 5, kemudian dipangkatkan 2, ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Dan yang ketiga, ada bilangan berpangkat negatif. Contoh dari bilangan berpangkat negatif, 2 pangkat negatif 4, 2 pangkat negatif 5, 3 pangkat negatif 5, dan seterusnya. Semua bilangan yang memiliki pangkat negatif ya. Jadi untuk bilangan berpangkat negatif itu berlaku rumus seperti ini. Dengan A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai A, nilai pokok bilangan berpangkat ini tidak boleh sama dengan 0. Di sini ada contoh soal. Nah, ubahlah bentuk pangkat negatif berikut ke pangkat positif. Yang pertama ada 6 pangkat negatif 3. Sesuai dengan rumus, apabila ada A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. 6 ini sebagai A, dan 3 ini juga sebagai N. Jika kita ibaratkan ke sini ya. 1 per 6 pangkat 3. Jadi bentuk positif dari 6 pangkat negatif 3 adalah 1 per 6 pangkat 3. Kemudian yang B, atau contoh yang kedua, ada 1 per 5 pangkat negatif 4. Kita ubah ke bentuk positif menjadi 1 per 5 pangkat 4. Ini juga kita ubah penulisannya ke bentuk yang seperti ini. Ya, 1 dibagi 1 per 5 pangkat 4.
Ini kemudian bilangan pecahannya kita pangkatkan 4 semuanya, jadi 1 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Kemudian pembagian ini bisa kita ubah ke perkalian dengan cara mengubah penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Jadi kita balik. Yang sebelumnya 1/5 kita balik menjadi 5/1, maka ini berubah menjadi perkalian. 1 dikali 5/1. Hasilnya adalah 5. Kemudian yang keempat, ada bilangan berpangkat 0. Perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 5. Kita lihat nih, 4 dibagi 4, 1. Nah, 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Ya. Ini kan habis. Ya kan? Ini habis. Jadi hasilnya 1/1 sama dengan 1. Maka dapat juga dituliskan dengan seperti ini, ya. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun yang memiliki pangkat 0, nilainya itu sama dengan 1. Contoh yang selanjutnya ada negatif 3 dibagi negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 3. Ini juga habis. Ya, 3 dikurang 3 itu adalah 0. Pangkat 3 dikurang pangkat 3 hasilnya 0. Jadi negatif 3 pangkat 3 dikurang negatif 3 pangkat 3 hasilnya negatif 3 pangkat 0. Nah, bilangan berapapun yang pangkatnya 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian materi terakhir ada notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah adalah suatu metode yang sering digunakan untuk mempersingkat penulisan hasil dari suatu pengukuran yang bernilai terlalu kecil atau terlalu besar. Contoh di sini, pengikut terbanyak di Instagram itu kurang lebih 653 juta followers, ya. Ini contohnya. Jadi 653 juta ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. 653.00000. Ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 6,5 dikali dengan 10 pangkat 8. Nah, kenapa pangkat 8? Yang pertama, di sini ada 6 bilangan 0, ya. Nah, setelah itu di sini juga sebenarnya termasuk ada bilangan 0 juga di sini. Mungkin bisa teman-teman coba 6,5 dikali 10 pangkat 8 itu hasilnya adalah 650 juta. Ya. Asalnya dari situ. Aturan penulisan bentuk pangkat dalam bentuk baku atau notasi ilmiah ini ada beberapa ketentuan, yaitu sebuah bilangan dikatakan tertulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku itu A dikali 10 pangkat N dengan syarat
nilai A ini tidak boleh kurang dari nilai A harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dan N, nah, pangkatnya ini harus berupa bilangan bulat. Ada contoh soal. Nah, Raffi Ahmad memiliki 22 juta pengikut di akun Instagramnya. Nah, tulislah jumlah pengikut Raffi Ahmad ke dalam bentuk notasi ilmiah. 22 juta ini kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini, 22 juta. Nah, kita ubah ke 2,2. Karena apa? Karena nilai A ini tadi harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Maka kita ubah menjadi pecahan desimal 2,2. Ini dikali dengan 10 juta. Nah, 10 juta ini sama dengan 10 pangkat 7. Kita lihat nolnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah bentuk notasi ilmiah dari 22 juta. Nah, di sini ada soal latihan. Dari bilangan berpangkat dan notasi ilmiah. Nah, silakan teman-teman semua kerjakan. Itu tadi sedikit penyampaian dari saya mengenai bilangan berpangkat dan notasi ilmiah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.